Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda semua, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bersama-sama bertemu. Pagi atau siang atau sore hari ya, sesuai jadwal praktikumnya. Pada acara ke-10 yaitu metode inventarisasi flora dengan menggunakan analisis vegetasi dan melakukan petak ukur persegi ya. Apa itu petak ukur persegi ya? Petak ukur persegi yaitu petak ukur ya yang akan kita gunakan dalam praktikum kali ini, yaitu dengan ukuran petak ukur 20 kali 20, 10 kali 10 meter, 5 kali 5 meter, dan 2 kali 2 meter ya. Pada petak ukur persegi ini kita akan menghitung macam-macam fase istilahnya ya, fase yaitu fase pohon, kemudian fase tiang begitu ya, fase pancang dan fase semai ya. Pada petak ukur 20 kali 20 kita akan mengukur fase pohon. Jadi dalam petak 20 kali 20 itu yang akan kita ambil datanya hanyalah pohon-pohon besar ya. Pohon-pohon yang bagaimana yang masuk dalam kriteria petak ukur 20 kali 20 itu Ananda semua ya. Yang pertama adalah memiliki diameter pohon lebih dari 20 cm ya. Jadi kalau diameter pohonnya lebih dari 20 cm, maka itu kita masukkan kategori pohon ya dalam petak ukur 20 kali 20. Kemudian pada petak ukur 10 kali 10 meter ya, kita akan menginventarisasi fase pool atau tiang ya. Apa itu fase pool atau tiang? Dia juga tetap pohon, tetapi diameternya di bawah dari 20 cm atau sama dengan 10. Jadi antara 10 sampai 20 cm ya. Kemudian untuk petak ukur 5 kali 5 meter ya, kita akan menginventarisasi flora dengan nama inventarisasi fase pancang ya. Fase pancang itu apa? Diameternya kurang dari 10 cm ya, jadi dia masih segenggam gitu ya, genggaman kecil kita. Kemudian tingginya 5 sampai 10 meter saja. Dan selanjutnya kita akan mengukur pada petak ukur persegi 2 kali 2 meter untuk fase semai atau seedling ya. Ini biasanya kita tidak mengukur diameter karena masih kecil sekali, jadi kita hanya mengukur ketinggian sampai dengan 1,5 meter, kemudian menyebutkan nama-nama spesiesnya. Oh ya, tentu saja dari petak ukur 20, 10, 5 dan 2 itu kita akan menghitung tinggi ya, kemudian diameter khusus untuk 20, 10 dan 5. Kemudian kita juga mengetahui nama-nama spesies pohon, pancang, tiang atau semai yang kita invent ya. Baik, sampai di sini apakah analisis vegetasi dengan menggunakan petak ukur persegi ini dapat dipahami? Nanti sesudah tahapan di lapangan Anda mengambil data, kita akan menganalisis ya masing-masing petak ukur yang sudah kita ambil ini dengan mengukur frekuensi, kemudian frekuensi relatif ya, kerapatan dan kerapatan relatif, kemudian luas bidang dasar, dan pada penghujung dari analisis ini adalah indeks nilai penting pohon. Berarti kita nanti akan konsentrasi indeks nilai penting pohon atau INP itu pada petak ukur 20 kali 20 dan 10 kali 10 ya. Baik, mudah-mudahan ini dapat membantu mendeskripsikan mengenai petak ukur persegi dan mudah-mudahan Anda bisa mencobanya di lapangan. Oh ya, jangan lupa bahwa petak ukur 10 kali 10 itu berada di dalam petak ukur 20 kali 20. Kemudian petak ukur 5 kali 5 itu berada di dalam petak ukur 10 kali 10.
Kemudian petak ukur 2x2 itu berada di dalam petak ukur 5x5 gitu ya. Jadi dilakukan pada petak ukur di dalam kotak yang berada 20x20 tersebut ya. Baik Ananda semua, selanjutnya kita akan melaksanakan pretest ya. Ada berapa ukuran pada petak ukur persegi? Ada berapa ukuran pada petak ukur persegi? Dan deskripsikan atau jelaskan masing-masing fase pada petak ukur tersebut. Mudah kan? Tadi kan baru saja dijelaskan oleh Mbak Dewi ya, insya Allah bisa. Ananda semua, tujuan praktikum kita pada hari ini adalah mengetahui petak ukur persegi dan mengaplikasikan petak ukur persegi ya sampai menghitung nilai indeks nilai penting INP ya. Metode kita pada hari ini adalah metode analisis vegetasi dengan menggunakan petak ukur persegi. Kemudian alat yang digunakan oleh Ananda yang pertama adalah pitameter untuk mengukur keliling dari pohon. Kemudian setelah diperoleh nilai keliling pohon dalam sentimeter itu dibagi oleh 3,14 ya, sehingga dapatlah kita diameter pohon. Kemudian kita akan menggunakan alat tulis, papan kecil untuk kertas ya, kemudian tali sheet, kemudian roll meter untuk membuat petak ukur perseginya, kemudian tali rapia untuk membantu setiap sesudah roll meter digunakan pada 20x20 maka kita kita beri tanda dengan tali rafia. Pada 2x2 itu juga kita beri kotak dengan tali rafia ini ya. Kemudian bahannya apa? Bahannya adalah pohon-pohon yang berada di hutan. Mudah-mudahan metodenya jelas dan bisa Ananda aplikasikan. Apabila ada pertanyaan, saya masih membuka diskusi dan tanya jawab pada WhatsApp grup. Sementara Ananda mempersiapkan diri dengan peralatan yang ada untuk mengukur tinggi dan diameter. Oh ya, ada yang ketinggalan tadi, ada alat ya. Ada alat yang ketinggalan satu, yaitu Kristen hypsometer CH ya. Itu untuk mengukur tinggi pohon. Baik Ananda semua, selanjutnya kita akan melakukan post test ya. Soal post testnya adalah, apa kesulitan-kesulitanmu dalam menginventarisasi flora dengan analisis vegetasi menggunakan petak ukur persegi? Baik Ananda semua, selamat melaksanakan praktikum di lokasinya masing-masing, dan kalau misalnya yang offline Ananda bisa bersama-sama datang di Taman Hutan Rayawan Abdurrahman, adalah salah satu hutan yang terdekat yang Ananda bisa melakukan analisis vegetasi di sana. Bagi Ananda yang berjauhan dari Kota Bandar Lampung, Ananda bisa melakukannya di hutan rakyat atau di hutan, misalnya ada hutan produksi yang dekat dengan daerah atau lokasimu. Ya. Itu saja, jangan lupa mengumpulkan laporan praktikumnya minggu depan. Sudah sampai pada tahapan analisis sampai indeks nilai penting. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.